Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Fusdianti Aurora Putri dengan NIM 120220116 dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster atau teori keunggulan kompetitif. Untuk mengikuti mata kuliah atau memenuhi mata kuliah perencanaan wilayah dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Selanjutnya ada outline atau daftar isi yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama mengenai definisi, yang kedua sejarah kemunculan, yang ketiga pokok pemikiran, yang keempat komposisi ekonomi, yang kelima klaster dan produktivitas, yang keenam klaster dan inovasi, yang ketujuh klaster dan formasi bisnis baru, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk pada outline pertama, pembahasan pertama yaitu mengenai definisi pembangunan wilayah dan juga pendekatan klaster. Jadi pembangunan wilayah itu merupakan upaya untuk mendorong perkembangan sosial maupun ekonomi agar tumbuh secara baik di suatu wilayah dan juga dapat menjaga keberlangsungan kehidupan melalui pelestarian dan keseimbangan lingkungan, baik terhadap kawasan tersebut maupun antar kawasan di luarnya. Sementara pendekatan klaster ini merupakan pengelompokan IKM ke dalam jenis industri kecil kreatif dan analisis yang akan dilakukan terhadap masing-masing kelompok atau sentra industri kecil kreatif. Menurut Porter, pendekatan tradisional atau kebijakan industri ini untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi. Oleh karena itu, perlu pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi. Nah, untuk sejarah kemunculan dari teori klaster ini, yang pertama dikemukakan oleh Michael Porter, di mana dia mempunyai teori konsepsi keunggulan kompetitif yang di dalamnya itu menjelaskan peran dan juga dinamika konsentrasi, geografis, ataupun klaster industri. Hal ini dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi yang ada di Amerika Serikat akibat adanya tekanan bisnis ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah, di mana Porter juga mengemukakan cara pandang dengan kebijakan klaster ini merupakan cara pandang baru dibandingkan cara pandang lama yang fokus pada kebijakan industri saja. Untuk pokok pemikiran yang dikemukakan oleh Porter ini mengusulkan arah baru pengembangan wilayah, di mana di dalamnya ada beberapa pokok pemikiran. Yang pertama, mengenai pembangunan yang berfokus pada keunggulan kompetitif. Jadi, pembangunan ini tidak berfokus kepada penciptaan lapangan kerja saja, tetapi berfokus pada keunggulan kompetitif sesuai teori yang diangkat. Yang kedua adalah pembangunan berbasis pendekatan klaster. Di sini mencerminkan inti pendorong dari lapangan pekerjaan dan upah. Yang ketiga ada pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan juga potensial untuk bisa dilakukan pengembangan. Yang keempat ada pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Maksudnya diutamakan untuk pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Selanjutnya ada pembangunan dengan prioritas dan urutan, dan yang terakhir ada pembangunan berdasarkan data dan juga fakta. Nah, selanjutnya adalah komposisi ekonomi, di mana di sini ada contoh diagram mengenai komposisi klaster yang ada di Amerika Serikat. Untuk warna kuning terang yaitu merupakan klaster global, dan yang kuning pucat ialah klaster lokal, di mana klaster global ini akan melayani pasar nasional dan juga global, tetapi mudah terpapar dengan kompetisi dengan wilayah dan juga negara lain. Sementara klaster lokal akan melayani pasar lokal saja, akan tetapi hanya sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, selanjutnya ada hubungan antara klaster dan produktivitas, di mana hubungan antar keduanya yaitu mencakup untuk akses ke input karyawan khusus, akses ke informasi, komplementaritis, akses ke institusi dan barang publik, serta insentif dan pengukuran kinerja. Selanjutnya adalah klaster dan inovasi, di mana di sini akan menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan teknologi, operasi, atau juga pengiriman yang baru. Kemudian dapat bereksperimen dengan inovasi ini untuk biaya yang lebih rendah atau menunda komitmen besar sampai ada kepastian yang lebih besar dan berjalan dengan baik.
Tetapi dapat juga mungkin klaster ini tidak akan mendukung inovasi yang benar-benar radikal. Selanjutnya, untuk klaster dan formasi bisnis baru, untuk keuntungannya ini dapat memainkan peran utama dalam mempercepat proses inovasi klaster, di mana peluang yang akan dirasakan di lokasi klaster akan diupayakan di sana, karena hambatan untuk masuknya adalah lebih rendah. Tetapi di sini, dalam teorinya, Porter mengemukakan bahwa perhatikan bahwa hambatan untuk keluar di sebuah klaster itu dapat lebih rendah, karena kurangnya kebutuhan untuk investasi khusus dan juga pasar yang lebih dalam untuk aset khusus maupun faktor-faktor yang lainnya. Kesimpulan dari teori ini yaitu teori cluster ini menyarankan bahwa perdagangan internal yang ada di dalam negara merupakan suatu kekuatan yang utama dalam meningkatkan produktivitas terhadap pembangunan wilayah. Dengan manfaat cluster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah, yang pertama meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Yang kedua, meningkatkan jumlah perusahaan terkait, dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.